Sidang lanjutan perkara pembunuhan Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana agenda sidang kali ini, kuasa hukum Richard Eliezer menghadirkan 3 orang ahli. Ahli yang dihadirkan pada hari ini yakni Guru Besar Filsafat Moral Romo Frans Magnis Suseno, psikolog klinis dewasa Liza Marieli Japri, psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Pihak Richard Eliezer menghadirkan 3 ahli yang meringankan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Apa saja informasi yang digali dari para saksi atau para ahli? Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Valerie Budianto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Valerie. Apa saja informasi menarik yang terungkap selama persidangan? Baik Jason, beberapa informasi menarik yang disampaikan di persidangan tadi adalah pertama-tama majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak dari kuasa hukum untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga ahli, dan ahli pertama yang dimintai pertanyaan adalah Romo Frans Magnis Suseno, di mana Romo Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa dalam kondisi tersebut terdakwa dari Richard Eliezer itu dihadapi dengan kondisi moral, kemudian juga dengan dilema moral yang sangat tinggi, di mana ia diperhadapkan dengan situasi ketika ia harus menembak Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian juga ini diindikasikan dengan tindakan Eliezer yang berdoa sebelum menembak Brigadir Yosua Huta Barat dan usai menerima perintah untuk menembak dari Verdi Sambo. Beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut menurut pernyataan dari Romo Frans Magnis Suseno adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah budaya Indonesia yang mengakar. Dalam hal ini ada istilah laksanakan atau siap, dan secara otomatis seorang Indonesia yang tertanam di Indonesia secara otomatis akan patuh terhadap perintah siap maupun laksanakan yang diutarakan terutama oleh atasannya. Kemudian untuk pertimbangan kedua yang mendasari keputusan Richard Eliezer untuk mematuhi tindakan dari atau perintah dari Verdi Sambo ini adalah mengenai polisi, karena polisi ini merupakan satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang diperbolehkan untuk melakukan kekerasan seperlunya. Dalam hal ini adalah tindakan menembak. Begitu. Kemudian untuk alasan ketiga adalah posisi Richard Eliezer sebagai polisi berpangkat rendah atau diutarakan oleh Romo sebagai pangkat terkecil, orang kecil, sehingga akan sangat sulit untuk menolak perintah dari atasannya. Sehingga Romo Frans Magnis Suseno ini mengutarakan total ada 4 unsur yang dapat meringankan terdakwa Richard Eliezer terhadap tindakannya berupa membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk unsur peringan pertama adalah karena adanya unsur keburukan dari pemberi perintah, dalam hal ini ada Verdi Sambo, karena sudah tidak seharusnya seorang perwira tinggi, dalam hal ini Jenderal Verdi Sambo ini memerintahkan bawahannya untuk membunuh atas dasar alasan yang tidak tepat. Kemudian juga unsur peringan kedua adalah adanya keterbatasan situasi. Dalam hal ini Richard Eliezer diperhadapkan dengan situasi waktu yang sangat singkat, sehingga ia merasa dilema secara moral, kesulitan untuk memilih apa yang harus diputuskan, apakah ia harus menolak ataupun harus melaksanakan perintahnya hanya dalam hitungan detik saja. Kemudian untuk unsur peringan ketiga adalah di kepolisian memang ada situasi yang diperbolehkan untuk menembak begitu, sehingga memang meskipun hal ini adalah hal yang salah, tidak diperbolehkan untuk menembak atas dasar alasan yang tidak benar, namun sebenarnya Richard Eliezer ini tetap diperbolehkan untuk menembak. Kemudian untuk alasan keempat adalah Eliezer ini mengakui jujur bahwa benar dia adalah pihak yang menembak Brigadir Yosua Huta Barat, dan dia juga menyatakan bahwa ia melihat Verdi Sambo juga kemudian menembak Brigadir Yosua Huta Barat, padahal pada kesempatan yang sama Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf menyatakan bahwa ia tidak berada di situ dan ia tidak melihat adanya insiden penembakan tersebut. Kemudian juga diutarakan oleh Romo Frans Magnis Suseno bahwa Richard Eliezer ini berusaha untuk membuat terang adanya peristiwa di tanggal 8 Juli 2022 tersebut dengan menjadi justice collaborator. Kemudian beralih pada keterangan menarik yang ditarakan oleh ahli kedua, yaitu Liza Marieli Japri yang merupakan psikolog klinik dewasa yang mendampingi Richard Eliezer sejak bulan Agustus, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022, di mana Liza ini mengutarakan adanya perbedaan kondisi yang dialami oleh Eliezer pada saat pertama kali ia bertemu dan melakukan asesmen pemeriksaan psikologis dengan Liza dengan saat ini, di mana pada saat pertama kali bertemu di tanggal 15 Agustus Eliezer ini terlihat terpuruk, merasa sangat cemas, tidak dapat melakukan kontak mata, kemudian juga selalu memainkan tangannya sebagai bentuk dari kecemasan. Sedangkan usai ia mendapatkan perlindungan dari LPSK, kondisinya kian stabil dan ia sudah bisa menjelaskan semua kronologi yang terjadi di Duren 3 mengenai peristiwa penembakan Brigadir Yosua Huta Barat
Barat ini secara runtut. Kemudian memang Liza ini juga mengutarakan bahwa Eliezer ini sempat down kembali, terutama sejak adanya rekonstruksi perkara yang dilakukan kala itu, dan oleh karena itu ia kembali melakukan terapi, dan usai saat itu ia sudah bisa kembali berani dan juga menyampaikan fakta-fakta apa yang terjadi sebenarnya di persidangan. Kemudian Liza juga mengutarakan hasil asesmen kejujuran yang dilakukan terhadap Eliezer menunjukkan bahwa Eliezer ini memiliki tingkat kejujuran yang sangat tinggi, dan setiap tindakan perilaku yang diutarakannya merupakan hal-hal yang dapat dipertanggungjawaban kejujurannya. Kemudian juga Eliezer juga menyatakan bahwa apapun yang dilakukan ini merupakan perintah atasannya, dan oleh karena itu ia berada dalam kondisi tertekan. Baiklah, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan keterangan pasca persidangan dari tim kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Bu Lisa sini, kemudian Pak Reza di sini, samping. Selesai cepat ya, Mbak, hari ini. Ya, kita kan Alhamdulillah ya. sesuai dengan peradilan asas persidangan cepat, murah, sederhana. Kan teman-teman juga masih waktu libur kan. Iya. Makasih rekan-rekan media yang setia menunggu persidangan ini. Jadi persidangan hari ini yang dimana kami dari tim penasihat hukum menghadirkan ahli untuk perkara dari terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Jadi ahli yang hadirkan hari ini adalah Profesor Frans Magnis Suseno. Beliau adalah guru besar, kemudian juga akademisi, tokoh bangsa, kemudian budayawan. Yang kalau tadi rekan-rekan media sudah mengikuti yang disampaikan terkait dengan filsafat moral, etika. Yang kedua, di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya perempuan, duluan Bu Lisa, Mbak Lisa. Ini nanti rekan-rekan media mau pertanyakan silakan. Kemudian sebelah kanan saya adalah Mas Reza Indragiri. Saya pikir rekan-rekan semuanya sudah kenal. Jadi silakan yang mau bertanya kepada kedua ahli yang sudah dihadirkan. Terima kasih. Ya. Dari Mbak Liza dulu mungkin. Ya, mungkin tadi silakan. di tengah Sini Mbak Bu, Liza boleh di Bu? sini. Ya, maju sedikit. Ya. Mungkin bagaimana tadi dari hasil pendampingan Mbak Liza sejauh ini kepada Richard Eliezer, kenapa dia kemudian menerima perintah yang salah, begitu tadi kan juga dijelaskan di relasi kuasanya besar banget ya Pak. Iya, tadi kan memang sudah dijelaskan ya di pengadilan, saya sudah sampaikan semua hasil asesmennya dari tingkat kepatuhan karakter, kepribadian, psikolog. Secara klinis sendiri Richard Eliezer punya karakter kepribadian yang sangat patuh, avoidance konflik, dia menghindari konflik sehingga ini membuat dia rentan untuk tunduk. Belum lagi kemudian dia berada pada sebuah institusi yang sangat kaku yang mengakibatkan relasi kuasa itu menjadi terstruktur dan sangat kaku sekali, mau tidak mau harus dipatuhi. Kalau dari segi konsistensi sendiri nih, ini kan mulai pendampingan dari sebelum ketemu LPSK, setelah LPSK sampai dengan saat ini, ada perubahan nggak terkait dengan konsistensi? Atau memang Ica sampai dengan saat ini masih konsisten dengan tadi kan disampaikan ada rasa energi yang besar untuk kemudian, oh ya ini sekarang saya mau menyampaikan yang hipomania. Justru hipomanianya muncul setelah dia bisa mentransformasi ketakutannya. Jadi kan sebelumnya ada ketakutan yang luar biasa, tapi dia tidak mampu bertindak sehingga kemudian menghasilkan destructive obedience. Jadi patuh aja tapi ternyata destruktif, kemudian dia mengalami transformasi emosi yang buat saya itu proses klinis belajar yang luar biasa sekali. Ada keteguhan karakter yang kemudian dia memacu dirinya untuk akselerasi lebih cepat sehingga dia mentransformasi itu menjadi suatu bentuk energi dan semangat yang luar biasa. Walaupun memang dalam hasil tes itu terlihat jadinya level hipomania yang sebenarnya mau nggak mau meskipun dia sangat berenergi dan sangat semangat tapi pasti masih ada kecemasan di dalamnya dan ada dukungan orang tuanya betul yang membuat dia bisa mentransformasi emosi takut itu tadinya nggak bisa bergerak istilahnya terkungkung tapi kemudian mencoba untuk memutuskan melakukan tindakan yang tidak patuh lagi atau kita sebut kalau dalam psikologi itu intelligent disobedience. Tapi itu positif ya Mbak ya, maksudnya untuk kasus ini? Untuk kasus ini sangat positif, berarti kan dia berani dengan tegas, tidak hanya dari satu sisi kasus ini aja ya, tapi dari sisi kepribadian dan dianya sendiri, ini kan benar-benar menunjukkan seorang individu yang akhirnya berani untuk membuat dobrakan, untuk memutuskan mana yang tepat dan apa yang harus dilakukan. Kemudian asesmen ini dulu diserahkan kepada orang lain. Oh iya, itu yang harus saya sekali lagi tadi juga sudah disampaikan ya di ruang pengadilan
sudah ditanya juga oleh para penasihat hukum, dan kembali saya tegaskan bahwa hasil asesmen ini diolah oleh 2 kolega yang tidak mengenal Richard Eliezer. Jadi memang saya yang mengambil, saya yang melakukan wawancara, tapi kemudian semua hasil-hasilnya, berkas-berkasnya semua saya kirim ke 2 kolega lainnya untuk mengolah itu. Mereka hanya menerima, saya memang mengetik kemudian melengkapi observasi apa yang saya lihat pada saat melakukan itu. Tapi hasilnya itu semua diolah oleh mereka 2 kolega ini yang kemudian yang tidak mengetahui Richard Eliezer, tidak pernah ketemu. Saya juga tidak katakan bahwa ini data milik Richard Eliezer, saya hanya menulis R saja. Dan kemudian saya hanya R, hanya usia, dan hanya jenis kelamin, sama pendidikan. Hanya itu data yang diperlukan. Kemudian setelah itu dari hasil mereka keluar 2 hasil analisa asesmen tersebut yang kemudian saya integrasikan menjadi satu. Tapi kata per kata yang tertulis dalam laporan saya semua dari hasil olahan 2 kolega tersebut. Dari Bang Reza, silakan. Mas Reza, tadi ada miligram eksperimen, ada 5 poin yang dikaitkan dengan kondisi Richard, mungkin bisa dijelaskan lagi? Ya, saya menjelaskan kepada majelis hakim bahwa pemahaman tentang kasus ini, spesifik pemahaman tentang Richard Eliezer tidak cukup hanya berkutat pada diri Richard Eliezer. Tapi paling tidak ada 3 dimensi yang harus kita coba telaah. Dimensi makro, yaitu berkaitan dengan Richard Eliezer ini profesinya apa. Berarti konteks organisasi tempat dia bekerja harus kita pahami. Itu dimensi makro. Kemudian dimensi mikro, yang saya angkat tangan karena itu urusannya Mbak Liza. Dan dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Nah, khusus kita bicara dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo, saya teringat atau bahkan tadi saya utarakan tentang hasil penelitian Milgram. Hasil penelitian Milgram itu menyebutkan pertama bahwa orang bisa saja kemudian dengan mudahnya patuh untuk melaksanakan perintah yang salah, perintah yang jahat, itu pertama. Yang kedua adalah perintah yang jahat, tekanan itu tidak melulu dalam bentuk lisan. Tapi Milgram menunjukkan misalnya, apakah pihak pemberi perintah itu punya otoritas atau tidak. Kalau pihak pemberi perintah itu punya otoritas, maka kepatuhan orang yang menerima perintah akan semakin tinggi. Yang kedua, si pemberi perintah pakai kostum tertentu atau tidak. Kalau kostum yang dia pakai menunjukkan otoritas tertentu, maka kemampuan dia untuk memaksa atau memberikan tekanan kepada penerima perintah itu juga akan semakin tinggi. Yang ketiga, perintah itu diberikan di mana? Di lingkungan umum atau lingkungan yang legitimate. Apakah ini di rumah si pemberi perintah, ataukah ini kantornya, apakah lingkungan yang semacam itu tempat berlangsungnya pemberian perintah. Yang keempat, apakah Richard Eliezer dan Verdi Sambo ini ada di satu ruangan ketika perintah tembak itu berlangsung? Kalau mereka berada di satu ruangan, maka sesuai penelitian, kemungkinan Richard Eliezer untuk patuh terhadap perintah jahat itu juga akan semakin tinggi. Nah, itu beberapa contoh hasil penelitian Milgram yang saya coba sampaikan ke majelis hakim untuk diterapkan seberapa jauh relevan atau tidak dalam persidangan ini. Tapi kalau lihat bagaimana situasi pada saat itu di 8 Juli ada... Saya tidak tahu. Saya tidak tahu situasi 8 Juli apa yang berlangsung di sana, saya tidak tahu. Oke, berarti ini pandangan murni. Ini murni dari perspektif keilmuan. Kalau terkait dengan relasi kuasa Bang, dari segi psikologi forensik ini besar sekali, berarti bisa berpengaruh dan juga relevan dengan kasus ini. Orang menggunakan istilah relasi kuasa, sementara saya di persidangan tadi menggunakan istilah yang saya pikir sepadan, ya, yaitu superior order defense. Bagaimana seseorang melakukan pembelaan diri dengan mengklaim bahwa yang saya lakukan ini adalah perintah superior, perintah atasan. Berarti kita bicara relasi kuasa sesungguhnya. Saya katakan klaim semacam itu harus diuji. Jadi misalnya Richard Eliezer mengatakan, kalau saya melakukan ini karena saya berada di bawah tekanan Verdi Sambo, itu tetap harus diuji. Ada 3 tahap pengujiannya. Pertama, pastikan dulu tekanan atau perintah itu ada atau tidak. Atau jangan-jangan Richard Eliezer sedang berhalusinasi. Jadi subjektif ada atau objektif ada, ya semestinya objektif ada. Yang pertama itu. Kalau memang dipastikan bahwa tekanan itu ada secara objektif, maka masuk ke tahap pembuktian yang kedua, yaitu kira-kira Richard Eliezer ini punya tidak kemampuan, kewenangan, kekuatan, kesempatan atau instrumen untuk lari, untuk menentang tekanan tersebut. Kalau ternyata tidak ada, dia tidak punya kewenangan, tidak punya kemampuan, tidak punya kepercayaan diri, tapi justru sebaliknya yang mungkin ada adalah ketakutan dan seterusnya, maka masuk ke tahap pengujian yang ketiga, yaitu apa gerangan resiko atau konsekuensi yang akan dialami oleh Richard Eliezer andaikan dia menentang perintah Verdi Sambo. Kalau resiko atau konsekuensi itu buruk, bahkan mungkin bisa berakibat fatal bagi hidupnya, maka sah sudah. Superior order defense dalam kurung relasi kuasa tampak terang benderang menjelaskan peristiwa ini. Bang Reza, kan beberapa kali dari pihak FS menolak, mengatakan memberikan perintah menembak gitu ya.
seandainya memang itu tidak ia utarakan, artinya teori Milgram itu tetap berlaku ya? Tadi saya katakan, penelitian Milgram menunjukkan kepada kita bahwa salah satunya ternyata perintah atau tekanan itu tidak melulu dalam bentuk lisan. Ekspresi muka, busana yang dikenakan, di mana tempat pemberian perintah itu berlangsung, itu pun bisa memberikan tekanan kepada seseorang. Apalagi kalau kita pahami bahwa dimensi meso ini, relasi antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo, dari sisi kepangkatan bagaimana? Luar biasa kan jauhnya. Dari situ saja sudah kelihatan. Unsur yang pertama, otoritas pihak pemberi perintah memainkan peran sangat dominan, sangat signifikan bagi bawahan yang pangkatnya jauh di bawah untuk melaksanakan perintah jahat. Artinya ini mematahkan diksi-diksi yang dibangun. Silakan saja, tetapi mudah-mudahan majelis hakim terbantu untuk memahami bahwa dalam dimensi meso sedemikian rupa, dalam interaksi antara Verdi Sambo dan Richard Eliezer tidak hanya kata-kata yang harus diperhatikan, tapi konteks pun juga harus diberikan perhatian seksama. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih, silakan yang mengambil kontennya. Baik Jason, baru saja kita saksikan keterangan dari ahli yang hadir dalam persidangan hari ini, di mana ahli ini adalah ahli yang meringankan. Yang pertama adalah Liza Merili Japri yang merupakan psikolog klinis dewasa, dan kemudian adalah Reza Indragiri yang merupakan psikolog forensik. Adapun persidangan kali ini sudah selesai, tepatnya berlangsung selama 3 jam sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan berdasarkan keputusan dari Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, persidangan akan dilanjutkan pekan depan, yaitu pada hari Rabu 4 Januari 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang meringankan. Dalam hal ini pihak dari kuasa hukum Roni Talapesi menyebutkan akan menghadirkan 1 ahli pidana. Jason. Baik, terima kasih Valerie Budianto atas laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.